Yo guys, balik lagi sama Fendi, si Jepu. Buat kalian yang berpendapat karena spek kameranya sama, pasti deh hasil foto dan video dari Mi 11T Pro sama 11T ini sama juga. Kalian yakin? Gue cuma mau kasih tahu kalau itu kurang tepat ya. Yuk, sini gue jelasin. Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Pertama, untuk karakter warna, terlihat kalau 11T lebih warm, agak ke ungu-unguan. Dan 11T Pro cool ke biru-biruan. Cuman gue berasa 11T lebih gelap di sini. Misalnya di foto ini kita lihat toko Burger King-nya yang agak sedikit lebih terang di 11T Pro. Dan di bagian sini juga lebih terang dibanding 11T. Untuk beberapa kondisi, 11T Pro bisa jadi saturated banget loh dibanding 11T biasa. Contohnya di foto ini. Tapi untuk kondisi lainnya malah mirip karakter warnanya. Sedangkan makro kebalikan, 11T lebih saturated. Kalian bisa lihat warna merahnya lebih keluar. Dan untuk bunga ini warna kuningnya lebih cerah dikit dibanding 11T Pro yang sedikit pucat. Tapi hasilnya termaksud baik sih untuk kedua HP ini dibanding sama HP-HP yang punya makro 2 megapiksel. Canda 2 megapiksel. Pertanyaan selanjutnya, apakah mode 108 megapikselnya ada perbedaan? Untuk semi indoornya terlihat hasil gambar dari Xiaomi 11T Pro lebih natural di sini. Papan tulisan Toa Payoh di 11T kelihatan nggak natural lagi. Terus foto ini 11T lebih gelap dibanding 11T Pro. Kalian bisa lihat papan hitamnya dan tiang di atas. Untuk gambar selanjutnya, di bagian ini warna birunya masih kelihatan di 11T Pro dibanding 11T yang udah mulai hilang detailnya. Malah jadi kelihatan warna hitam. Untuk outdoor gue lihat cukup mirip ya kedua HP ini setelah gue zoom 800%. Paling di gambar terakhir ini menegaskan karakter warna yang gue sempat bilang di awal. Kalau 11T Pro lebih ke cool ke biru-biruan dan 11T lebih ke warm. Gimana dengan jarak pandangnya? Mirip antara kedua HP ini. Kalian bisa lihat mulai dari 0,6x, 1x, dan 2x. Dari foto-foto selfie di sini muka gue cenderung lebih gelap ya di 11T Pro. Dan HDR mode-nya itu juga cukup membantu loh buat mengekspos awannya yang ada di belakang. Dari putih gitu sampai berbentuk awannya. Untuk portretnya cukup baik di foto ini. Cuman sayangnya itu kalau muka gue terlalu gelap. Terus di foto portret kedua, 11T Pro ini kurang sempurna buat ngeblur background bagian atasnya. Sisanya cukup oke. Lanjut untuk selfie kamera belakang, gue berasa kebalikannya. 11T Pro lebih terang, tapi agak kekuning-kuningan. Dan kalau ditanya mana mendekati asli, 11T. Untuk detail muka, gue berasa sama untuk kedua foto ini. Lanjut ke portrait yang mirip antara keduanya. Tapi di gambar selanjutnya, 11T Pro terjadi miss lagi guys. Kali ini bagian rambut gue yang harusnya nggak di blur, malah kena blur. Dan foto terakhir sama-sama baik untuk pemisahan objek dengan backgroundnya. Cuman sayang di 11T terlalu gelap. Oke, sekarang kamera belakang 4K 30 fps guys. Antara 11T dengan 11T Pro. Dari sini udah kelihatan ya kalau karakter warna 11T itu lebih warm ke ungu-unguan dan 11T Pro cool ke biru-biruan, sama kayak di fotonya. Terus kalau kita lihat di pohon ini, terlihat 11T Pro bisa mengekspos pohonnya lebih baik. Di varian non-Pro-nya bisa dilihat jelas banyak area hitam di batang pohon dan daunnya. Untuk backlight-nya sendiri gue berasa 11T Pro lebih baik. Lingkaran mataharinya lebih kecil dibanding 11T. Sedangkan stabilisasi kedua HP ini mirip, getar-getar gitu dan ada jitternya juga di bagian yang ada cahaya. Untuk HDR on yang gue lihat di sini mirip kayak sebelumnya, cuman pas bagian backlight cahaya mataharinya lebih baik ditangkap. Lingkarannya lebih kecil dibanding HDR off. Gue coba bandingin nih. Untuk lensa ultrawide 1080p 30 fps nggak beda dari hasil sebelumnya juga. Mulai dari warna, detail pohon, sampai ke stabilisasinya. Dan ini untuk video selfie yang kondisinya di bawah matahari terik. Dan gue berasa di 11T Pro endut-endutan gitu untuk atur cahayanya. Dan yang menarik saat posisi backlight terlihat kalau 11T Pro lebih memprioritaskan background dibanding varian non-Pro-nya. Dengan langitnya yang putih dengan muka gue yang cukup jelas terlihat. Coba gue kasih lihat lagi untuk kondisi yang sama. Untuk stabilisasi sih mirip buat kedua HP ini. Oke, sekarang untuk posisi HDR-nya on dan tampaknya stabilisasinya nggak ada ya di sini. Gimana dengan kecepatan fokusnya? Gue bisa bilang mirip. Mungkin 11T Pro lebih cepet dikit. Cuman kadang gue berasa di 11T nggak kedetek gitu tangan gue, jadi sempat nggak fokus. Oh ya guys, kalau kalian mau video-video kayak gini terus ada, boleh minta bantuannya buat like video ini ya, biar gue tahu nih kalau usaha yang gue lakuin buat bikin video ini nggak sia-sia. Sama subscribe juga ya buat yang belum. Thank you.
Sekilas untuk foto low light-nya mirip antara kedua HP ini dari 0,6x, 1x, dan 2x. Kecuali kalau kalian perhatiin untuk bagian langitnya. Di 11T noise-nya cukup berasa, sedangkan 11T Pro ada noise tapi masih halus gitu kayak yang kalian lihat di sini. Cuma tenang, noise-noise tadi itu bakal hilang kalau kalian pakai night mode. Nanti jadi bakal mulus fotonya. Sekalian gue kasih lihat beberapa contoh lagi dengan night mode-nya. Di sini terlihat kalau Night Mode 11T Pro bisa hasilin gambar yang lebih terang. Sebenarnya untuk kondisi yang gelap banget sangat membantu sih. Tapi sayangnya untuk kondisi yang nggak gelap-gelap banget kayak di foto ini, hasil Night Mode-nya malah jadi nggak natural. Justru gue malah demen Night Mode yang dihasilkan 11T di foto ini. Selain bikin terang dan langitnya jadi mulus, Night Mode ini juga bisa memperjelas tulisan-tulisan yang bercahaya gitu. Kayak gini contohnya. Terlihat plank toko di seberang itu jadi jelas dengan Night Mode. Dan untuk kedua HP ini mempunyai hasil yang mirip-mirip. Sedangkan untuk foto selfie low light-nya, gue berasa kulit gue jadi sedikit kuning di 11T. Pertama kita mulai dengan video selfie low light, dimana untuk karakter warnanya masih sama dengan sebelumnya. 11T lebih warm ke ungu-unguan dan 11T Pro cool gitu. Kalian bisa lihat dari warna baju gua dan cahaya lampu di belakang. Untuk langitnya pun kelihatan ada perbedaan di sini. Lanjut kita ke tempat yang lebih gelap lagi, yang lumayan sih muka gue masih berbentuk dan sedikit lebih terang di 11T Pro. Terus di sini terlihat kalau pohonnya lebih terang di 11T Pro. Sedangkan muka gue samar-samar untuk kedua foto ini. Dari sisi stabilisasi saat diajak lari cukup stabil, tapi emang jitternya nggak bisa dielakkan lagi. Setiap ada cahaya jadi geter-geter gitu. Oke, sekarang kita ke 4K 30fps lensa wide-nya untuk kondisi cukup cahaya di pinggir jalan. Noise-nya cukup berasa di 11T, sedangkan 11T Pro udah diproses gambarnya sehingga lebih mulus. Lanjut untuk stabilisasinya berasa juga jitter untuk kedua HP ini. Dan ini dia kondisi super gelap, yang terlihat beda ya dari sisi langit, yang mana 11T lebih terang tapi semutan gitu. Sekarang kita ke ultra wide-nya yang cuma bisa di resolusi 1080p, dan ini dia hasilnya. Oh ya, buat informasi tambahan aja buat yang nanya, Bang bisa ganti lensa nggak saat rekam dari wide ke ultra wide? Untuk 11T itu sayangnya nggak bisa guys. Untuk Pro versionnya bisa, tapi cuma 1080p 30fps. Di 4K gue sempet cobain nggak bisa. 1080p 60fps juga nggak bisa. Cuma di 1080p 30fps. Oke, kalau mau dirangkumin 11T Pro itu punya karakter warna yang cool ke biru-biruan dan non-pro-nya itu warm ke ungu-unguan. Terus untuk beberapa kondisi, foto 11T Pro itu bisa lebih saturated loh dibanding 11T. Gimana dengan mode 108MP-nya? Gue bisa bilang lebih baik di 11T Pro. Shadow-nya itu lebih ngangkat dan kalau di zoom jauh, detailnya lebih baik juga dibanding versi yang non-pro. Terus untuk selfie-nya kalau kalian ingat, 11T Pro itu lebih gelap dibanding 11T. Untuk video-video mirip sih, ada perbedaan kecil-kecil tapi nggak terlalu signifikan. Terus untuk foto dan video low light, 11T non-pro itu lebih banyak noise-nya dibanding sama 11T Pro yang lebih halus. Secara garis besar bisa gue bilang foto atau video yang dihasilkan oleh 11T Pro lebih baik ya dibanding versi non-pro-nya. Jomplang banget? Nggak terlalu juga sih. Coba kalian balik lagi nonton video ini ya buat detailnya. Oke, sekarang jadi udah tahu ya, walaupun spek kameranya sama, tapi belum tentu hasil foto dan videonya juga sama guys. Karena salah satu faktor utamanya itu ada di ISP atau Image Signal Processing yang berguna untuk memproses gambar yang dihasilkan dari kamera suatu HP. Dan biasanya ISP ini nempel sama chipset, yang mana kalian tahu ya chipset kedua HP ini beda. Satu itu Snapdragon 888 sama MediaTek 1200, jadi hasilnya pun beda. Oke, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua yang nonton ya. Kalau iya, gue minta tolong kalian buat like dan share video ini, nggak susah kok. Oke, terakhir gue pengen tahu siapa aja di sini yang udah niat pengen sikat salah satu dari HP ini, dan apakah faktor kamera penting buat kalian? Kalau kalian udah komen di bawah, gue cuma mau bilang makasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.